Melalui kanal Edukasi Pariwisata Indonesia ini, Glosari Pariwisata kembali mengunjungi Anda. Pada seri ke-6 terdahulu, Anda sudah menyimak beberapa kosakata dan peristilahan yang lazim dipergunakan atau erat kaitannya dengan dunia industri pariwisata, tour operators, dan travel agencies pada khususnya. Pada seri ke-7 ini, kita masih membahas kosakata atau peristilahan yang diawali dengan huruf B. Di sini Anda antara lain akan mengetahui apa yang dimaksud dengan brothel, brunch, budget hotel, buffet, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat bergabung pada kanal Edukasi Pariwisata Indonesia. Kanal ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tours Operators Association, didukung juga oleh Asita Pariwisata dan asosiasi pariwisata lainnya. Hadir untuk para pelaku pariwisata BPW dan APW, para siswa dan mahasiswa di bidang usaha perjalanan wisata atau Tours and Travel. Kanal ini akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang teori dan praktek usaha perjalanan wisata sesuai dengan standar SKKNI dan ACC/STP. Materi akan disampaikan oleh para instruktur, praktisi terdidik, dan berpengalaman yang mahir di bidangnya masing-masing. Selamat mengikuti pelatihan ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selamat pagi para pemirsa. Senang bertemu Anda di hari yang cerah ini. Saya, Bondan Nurdianto, kembali akan menjadi instruktur Anda untuk memandu dan menyampaikan glosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Mari kita simak bersama kosakata dan peristilahan di glosari pariwisata seri ke-7 berikut ini secara seksama. Glosari Pariwisata Tour Operators and Travel Agencies seri 7. B86. Brothel. Brothel lazim diartikan sebagai rumah bordil, tempat di mana orang melakukan aktivitas seksual dengan PSK atau penjajah seks komersial. Kegiatan ini sudah ada sejak berabad-abad lalu. Dewasa ini, brothel tidak berlaku hanya untuk kaum laki-laki saja, namun ada juga brothel yang diperuntukkan bagi wanita dan kaum gay. Bahkan yang terbaru adalah brothel yang PSK-nya berupa boneka. B87. Brunch. Brunch adalah akronim dari breakfast and lunch, yaitu makan pagi dan makan siang sekaligus. Biasanya dilakukan sekitar jam 11 siang antara makan pagi dan makan siang. Di beberapa hotel, brunch termasuk paket atau fasilitas yang termasuk di dalam harga kamar. B88. Billing and Settlement Plan. Billing and Settlement Plan atau dikenal dengan singkatan BSP adalah sistem yang dirancang untuk mengkoordinasikan data dan pembayaran antara tour operators dan travel agencies yang ditunjuk sebagai appointed agent oleh maskapai penerbangan. Menurut IATA, BSP adalah sistem yang dirancang untuk memfasilitasi dan menyederhanakan prosedur administrasi, dalam hal ini adalah penjualan, pelaporan, dan pembayaran antara appointed agents dengan airlines. B89. Budget. Pengertian budget adalah suatu perencanaan keuangan bagi seseorang, perusahaan, organisasi, dan sebagainya yang mempergunakan anggaran tersedia dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sebagai contoh, advertising budget, sales and marketing budget, package tours budget, overhead cost budget, dan lain-lain. B90. Budget hotel. Budget hotel adalah hotel yang menawarkan tarif kamar cukup murah sehingga terjangkau bagi banyak tamu yang keuangannya terbatas. Umumnya, budget hotel memiliki fasilitas yang lebih minimalis. Sebagai contoh, hotel-hotel kelas non-bintang
hotel kelas melati, losmen, dan sejenisnya. B91. Budget travel. Budget travel adalah penyelenggaraan program perjalanan bisnis ataupun wisata dengan harga relatif murah yang ditujukan bagi mereka dengan kemampuan keuangan terbatas. Namun, potensial sebagai calon traveler ataupun wisatawan pada khususnya. B92. Buffet. Kosakata buffet ini diambil dari bahasa Perancis yang dalam dunia pariwisata pengertiannya adalah penyediaan berbagai jenis makanan yang dihidangkan di atas meja panjang, di mana orang-orang dapat mengambil sendiri makanan sesuai seleranya, tanpa harus dilayani oleh pramusaji. Cara ini biasanya diterapkan untuk buffet breakfast, buffet lunch, buffet dinner, wedding buffet, birthday party buffet, dan sejenisnya. B93. Bulk buying. Bulk buying adalah pembelian atau satu jenis atau sejumlah besar komoditas dan atau produk tertentu yang dilakukan pada satu waktu dalam jumlah besar dan seringkali dibeli dengan harga yang lebih rendah. Di dunia penerbangan, tour operators ataupun travel agencies, sering kita mendengar istilah bulk ticket block, yaitu tiket yang dibeli secara borongan dengan harga lebih murah dari harga biasanya. B94. Bullet train. Bullet train adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan kereta api yang menggunakan lokomotif yang ujungnya menyerupai ujung peluru. Bullet train mempunyai kecepatan luncur lebih dari 250 km per jam. Pada awalnya, bullet train dikenal di Jepang dengan nama Shinkansen. Dewasa ini hampir di seluruh negara-negara besar dapat ditemui bullet train dan sejenisnya. B95. Bungalow. Bungalow di dalam dunia pariwisata adalah bangunan atau rumah yang terletak di luar kota atau di daerah jauh dari kota yang menyediakan fasilitas akomodasi bagi wisatawan dan ada kalanya menyediakan makanan dan minuman atau hanya kamar tidur ditambah dengan fasilitas dapur mini atau kitchenette. B96. Bunk bed. Bunk bed adalah tempat tidur bertingkat 2. Di dunia pariwisata biasanya digunakan dalam gerbong kereta api, kabin kapal laut, asrama pelajar, budget hotels, youth hostels, dan lain-lain. Hotel yang menyediakan fasilitas bunk bed banyak diminati oleh para backpackers dan cruise lovers. B97. Burlesque. Burlesque adalah karya sastra, drama, atau musik yang serius tapi dipentaskan ala komedi atau parodi dengan sedikit bumbu striptease. Ditampilkan secara perlakuan yang menggelikan untuk maksud mengolok-olok para subjeknya dan menyebabkan tawa bagi penontonnya. B98. Burrito. Burrito adalah makanan ala Texas, Meksiko yang terdiri dari tepung tortilla dibungkus menjadi bentuk silir tertutup dan diisi dengan bahan-bahan gurih seperti daging sapi, daging ayam, kacang merah, sayuran selada, tomat, keju, dan bahan lainnya. Di Indonesia mirip dengan makanan atau panganan yang namanya kroket. B99. Busboy. Di dunia perhotelan atau restoran, busboy adalah karyawan yang diberi tugas untuk membersihkan meja dan menatanya kembali agar meja tersebut dapat dipergunakan oleh tamu berikutnya. Tugas ini juga biasa dilakukan oleh para waiter atau waitress. B100. Business card. Di Indonesia, business card sering diartikan sebagai kartu nama. Di dalam kartu nama ini dicantumkan nama perusahaan, logo perusahaan, nama pemilik kartu, jabatan, alamat pemilik kartu, termasuk juga nomor telepon, email, dan data lainnya yang layak dicantumkan. B101. Business class. Di dalam dunia penerbangan, business class adalah tipe perjalanan dengan pesawat udara
yang harganya lebih tinggi dari economy class, tapi masih di bawah harga first class. Penggunaan business class juga ditandai dengan peningkatan fasilitas, pelayanan, dan tempat duduk di pesawat terbang. B102. Business Hotel. Business hotel adalah hotel yang secara umum dikhususkan untuk segmen klien, utamanya adalah para pebisnis. Hotel tipe ini biasanya mempunyai fasilitas lengkap yang diperlukan para pebisnis seperti misalnya ruang pertemuan kecil, business center, in-house catering. Letaknya biasanya di pusat kota, pusat konvensi, atau tempat-tempat bisnis area lainnya. B103, Business Tourism. Business tourism adalah suatu bentuk perjalanan yang dilakukan oleh pebisnis yang bepergian untuk tujuan yang terkait dengan pekerjaan atau bisnis mereka, di mana di dalam perjalanannya, selain mereka menjalankan bisnisnya, mereka juga melakukan kegiatan rekreasi, tur, atau tujuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. B104. Buyer. Di ajang bursa pariwisata, buyer adalah karyawan di mana umumnya berkedudukan dalam jajaran manajemen yang ditugaskan mengikuti suatu bursa pariwisata untuk melakukan pembelian atau contracting sejumlah produk dan jasa wisata yang ditawarkan oleh seller. B105. Bylaws. Bylaws di Indonesia diartikan sebagai anggaran rumah tangga, perusahaan atau organisasi, yaitu dokumen tunggal yang mencakup semua aturan yang dibuat oleh Dewan Pendiri untuk mengatur seluk-beluk operasional perusahaan atau organisasi tersebut. Para pemirsa, tidak terasa waktu jua yang harus memisahkan kita untuk sementara. Demikian glosari pariwisata Indonesia seri ke-7 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bondan Dordianto, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pariwisata Indonesia Maju.